Halo, kami Safira Yawa lagi dan Tufal Masati dari AK14 Departemen Ekonomika dan Bisnis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Kami akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan rumus if majemuk dalam rangka menyelesaikan tugas praktikum komputer. Ya, yang pertama itu ada rumus Excel if. Rumus Excel if merupakan salah satu rumus Excel yang paling banyak dan sering dipakai. Rumus if ini selain mudah digunakan juga mempunyai fungsi yang sangat bermanfaat dalam pengolahan data-data. Nah, rumus if itu terbagi atas dua, ada yang tunggal, ada yang majemuk. Nah, kalau yang tunggal itu hanya terdapat satu if dengan satu logical test, dan rumus if tunggal ini memiliki dua kondisi, yaitu kondisi satu di mana value if true dan kondisi dua value if false. Nah, yang kedua itu ada if majemuk. Rumus Excel dari if majemuk ini terdiri dari lebih dari satu atau banyak. Nah, kalau dalam majemuk ini itu sesuai kebutuhan aja, tergantung dari berapa jumlah kondisi rumus yang dibutuhkan. Nah, berikut ini contoh dari rumusnya. Nah, ini untuk yang majemuk ya. Nah, ini kita habis melakukan praktek menggunakan if majemuk, di mana datanya itu sudah tersaji seperti yang dilihat di layar, ya. Data nilai AK14 dari 10 orang anak yang gak usah disebutin lagi namanya siapa. Nah, di sini kita akan memasukkan rumus fungsi if yang tadi sudah saya jelaskan sedikit. Nah, di sini ada kategori konversi dan tingkat kelulusan. Nah, bisa dilihat ini ada keterangannya juga di bawahnya, beserta ada rata-ratanya juga tuh. Pakai rumus average. Nah, tahu kan rumus average gimana pakainya? Nah, kira-kira bisa dilihat di kolom fx itu ada fungsi average yang kita gunakan untuk rata-ratanya. Terus di bawahnya itu ada keterangan. Nah, itu tingkat kelulusannya juga ada macam-macam, dari lulus, coba lagi, sama ada yang tidak lulus. Nah, kategorinya itu seperti yang tadi kita lihat di keterangan. Ada cum laude. Nah, cum laude itu 100 sampai 91, yang kedua ada sangat baik 90 hingga 81. 80 sampai dengan 71 itu baik, 70 sampai 61 biasa aja, 60 sampai 51 itu cukup lah ya. Nah, kita mau masukin fungsi di kategorinya. Yang pertama kita ketik if. If itu artinya jika. Lalu kita ketik lagi, buka kurung, H7, atau kita masukkan rata-ratanya. Nah, terus lebih dari 90. Jangan lupa pakai titik koma dan tanda petik cum laude untuk memasukkan value-nya. Maksudnya logical test. Nah, value if true-nya itu yang bagian cum laude. Kalau logical test-nya itu syaratnya H7 lebih dari 90. Nah, karena ini fungsi if-nya majemuk, jadi kita masukin berkali-kali fungsi if-nya. Kita masukkan setiap syarat yang ada di keterangan. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nah, di sini kita masukkan lagi yang H7 lebih dari 80. Keterangannya itu sangat baik, seperti yang ada di bawah layar. Lalu kita masukkan lagi fungsi if untuk yang lebih dari 70. Nah, jangan lupa untuk selalu menuliskan titik koma atau koma, kemudian
tanda petik untuk beberapa kalimat yang ingin kita masukkan. Nah, jadi kita masukkan semua keterangan yang ada di bawah itu ke fungsi logical test dan value if true-nya. Nah, setelah itu kita masukkan semua rumusnya sampai yang terakhir nanti kita masukkan fungsi value if false. Dosennya banyak banget ya naruhin keterangannya, baik banget lagi, ditulis semangatnya. Nah, itu tuh jangan menyerah, itu tuh namanya value if false. Jadi kayak semacam pengecualian yang tidak ada di semuanya itu. Nah, kemudian kita drag sampai bawah. Jadi deh kategorinya. Nah, kemudian kita masukkan lagi konversi. Nah, konversinya itu menggunakan fungsi if juga lah ya. Nah, kalau di konversi ini kita beda sama kategori. Konversi itu bentuknya yang seperti A, B, B min, C atau C min. C min nggak ada ya? Ya pokoknya itulah, kita masukkan ke konversi yang ada di bawah tadi tuh. Nah, setelah itu kita masukkan juga, jangan lupa kita menggunakan acuan kita itu rata-rata ya, nilai rata-rata, di mana nilai rata-rata itu kolomnya di kolom H. Nah, kita masukkan lagi rumusnya if, kemudian kolom rata-rata kita masukkan syaratnya atau logical test, terus sama value if true. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk memasukkan titik koma atau tanda petik. Nah, ya maaf ya ngetiknya lama karena pakai mikir gitu. Ya, ayo semangat yang ngetik. Nah, terus kalian juga jangan malas-malas ya untuk mengetik sepanjang ini menggunakan if majemuk. Ayo semangat yang ngetik. Ya, akhirnya selesai juga. Kemudian jangan lupa di drag. Yeay. Sekarang kita isi satu kolom lagi. Kolom K atau tingkat kelulusan, kita masukkan lagi fungsi sama dengan if H7 atau rata-rata sebagai acuan kita dengan keterangan yang telah tercantum di bawah. Ya, di situ kategorinya macam-macam, dan sekarang kita masukkan yang tingkat kelulusannya kan. Tingkat kelulusannya itu ada yang lulus, coba lagi, dan tidak lulus. Nah, kalau yang di sini itu kita tulis semuanya. Kita tulis dari masing-masing keterangannya. Namun bedanya kita langsung ketiknya itu H7 lebih dari 70 untuk keterangan lulus. Nah, ya, selesai. Jadi kurang lebih kayak gitulah ya caranya buat menggunakan if majemuk. Jadi banyak sekali fungsi yang harus dimasukkan, logical test dan value if true-nya. Nah, terus apa lagi ya? Udah. Oke, terima kasih ya udah nonton sampai habis. Yeay. Good luck.